warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Adinda Eka Putri Imanda dari Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam kelas E. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja makalah kami dari kelompok 1 yang berjudul Pancasila. Dosen pengampu Bapak Rudi Santoso, SHI, MH, MHI, MH. Disusun oleh Siti Nurhaliza, Adila, Adinda Eka Putri Imanda, Agatha Nisa Aulia, dan Agung Mahendra. Bagian 1, salam pembukaan dibacakan oleh Adinda. Bagian 2, latar belakang pembahasan A dibacakan oleh Agatha. Bagian 3, pembahasan B dan C dibacakan oleh Adila. Bagian 5, pembahasan C dan D dibacakan oleh Siti. Bagian kesalahan. Pembagiannya adalah pembuka dibacakan oleh Adinda. Bagian kedua, lanjutan latar belakang dan pembahasan A dibacakan oleh Agatha. Bagian 3, pembahasan B dan C dibacakan Adila. Bagian 4, pembahasan C dan D dibacakan oleh Siti Nurhaliza. Bagian 5, kesimpulan dan salam penutup dibacakan oleh Agung. Latar belakang, Pancasila adalah sebagai dasar pemersatu, lambang pemersatuan dan kesatuan, serta bagian pertahanan bangsa dan negara. Pancasila sebagai satu-satunya ideologi yang dianut bangsa Indonesia, tak ada yang mampu menandinginya. Indonesia yang terdiri atas berbagai suku bangsa dapat dipersatukan oleh Pancasila. Sebabnya seringkali Pancasila dianggap sebagai ideologi yang sakti. Siapapun coba menggulingkannya akan berhadapan langsung dengan seluruh komponen-komponen kekuatan bangsa dan negara Indonesia. Sebagai dasar negara Republik Indonesia, Pancasila memiliki nilai-nilai yang meliputi nilai budaya, adat istiadat, dan religius yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jati diri bangsa Indonesia melekat kuat melalui nilai-nilai tersebut yang dijadikan pandangan hidup. Untuk itu, pendiri Republik Indonesia berusaha merumuskan nilai-nilai luhur itu ke dalam sebuah ideologi yang bernama Pancasila. Rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian Pancasila dari aspek etimologis, historis, dan terminologis. Yang kedua, apa pengertian NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, mengapa Pancasila sebagai nilai bersama dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Yang keempat, apa pentingnya revitalisasi dan reaktualisasi Pancasila dalam konteks perubahan sosial politik. Batasan masalah. Yang pertama, mengetahui apa pengertian Pancasila dari aspek etimologis, historis, dan terminologis. Yang kedua, mengetahui pengertian NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, memahami Pancasila sebagai nilai bersama dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Yang keempat, mengetahui pentingnya revitalisasi dan reaktualisasi Pancasila. A. Pengertian etimologis, historis, dan terminologis. Secara etimologis, istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Menurut Mohyamin, Pancasila adalah istilah Pancasila dengan vokal I pendek yang memiliki makna leksikal yang artinya berbatu sendi 5, atau secara harfiah yang artinya dasar yang memiliki 5 unsur. Adapun istilah Pancasila dengan vokal I panjang yang artinya peraturan tingkah laku yang baik. Secara historis, proses perumusan Pancasila diawali ketika dalam sidang BPUPKI pertama mengajukan suatu masalah tentang calon rumusan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Pada tanggal 1 Juni 1945, di dalam sidang tersebut, Insinyur Soekarno berpidato secara lisan mengenai calon rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian Soekarno memberi istilah nama pada dasar negara tersebut dengan sebutan Pancasila. Pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkanlah Undang-Undang Dasar 1945, termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana di dalamnya termuat isi rumusan 5 prinsip sebagai satu dasar negara yang diberi nama Pancasila. Hal ini didasarkan atas interpretasi historis terutama dalam rangka pembentukan calon rumusan dasar negara yang kemudian secara spontan diterima oleh peserta sidang secara bulat.
Secara terminologis, PPKI segera mengadakan sidang tanggal 18 Agustus 1945, setelah itu mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri atas dua bagian, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi 37 pasal, satu aturan-aturan peralihan yang terdiri atas 4 pasal, dan satu aturan tambahan yang terdiri atas 2 ayat. Bagian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri atas 4 alinea tersebut tercantum rumusan Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara konstitusional sah dan benar sebagai dasar negara Republik Indonesia. Disahkan oleh PPKI yang mewakili seluruh rakyat Indonesia. B. NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan atau moto yang memberdaya dorong, yang menyemangati hidup, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila. Berbeda juga dengan NKRI. NKRI ialah susunan organisasi negara Indonesia yang bukan sebuah federal. Oleh karena itu, mempunyai konsep atau arti yang sangat berbeda satu sama lain, maka tidak boleh disamaratakan menjadi pilar kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. C. Pancasila sebagai nilai bersama. Terkandung sejarah perjuangan dan pergulatan para pendiri bangsa untuk menyatukan bangsa Indonesia yang berbeda-beda dan beragam dari ujung barat Sumatera sampai ujung timur Papua. Interkulturalisme Pancasila dengan demikian dapat dimaknai sebagai penjumpaan nilai dari beragam tradisi, kultur, dan agama yang berbeda-beda yang terintegrasi menjadi prinsip dan hidup bersama dalam sebuah entitas politis yang disebut Indonesia. Demikianlah dapat dikatakan bahwa bukan saja proses perumusan dan pembentukan Pancasila yang menggunakan pendekatan interkultur, melainkan Pancasila itu sendiri adalah sebuah ideologi interkultur. Kita bisa membayangkan bagaimana para pendiri bangsa dengan seluruh passion yang mereka miliki bergulat di antara ego sektoral masing-masing dan proyek kebangsaan melalui perumusan Pancasila. Panas penegang kan mewarnai dan melanda peserta yang terlibat. Kan hingga hari ini banyak yang menuduh Hatta memainkan peran diplomatik penuh rahasia ketika menyampaikan kegiatan masyarakat Indonesia Timur yang berujung penghapusan rumusan Piagam Jakarta yang sebelumnya sudah disepakati oleh Piagam Nasionalisme Sekuler dan Nasionalis Reguler. Eksistensi Pancasila sebagai nilai bersama dimungkinkan melalui kesepahaman dan kesepakatan semua pihak. Kita tidak dapat membayangkan Pancasila berhasil eksis hingga hari ini tanpa kerelaan golongan-golongan yang terlibat meninggalkan ego sektoral masing-masing. Revitalisasi Pancasila dapat diartikan sebagai usaha mengembalikan Pancasila kepada subjeknya, yaitu sebagai pedoman bagi para penyelenggaraan pemerintah untuk merelatifikasi. Maka Pancasila perlu diajarkan dalam kaitan dengan pembuatan dan evaluasi atas kebijakan publik selain dibicarakan sebagai dasar negara. Aktualisasi Pancasila adalah upaya penyelenggaraan kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia yang sejalan dengan semangat dan reformasi mencermati gegap gempita reformasi sejumlah pedagang dan bermunculan tentang bagaimana memposisikan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Menurut kelompok yang tidak sabar dan tidak setuju sebagai jalan terbaik bagi Indonesia, semua masalah kebangsaan yang sedang dihadapi Indonesia bermuara kepada telah ditinggalkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia. Bagi kelompok ini, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara tetaplah penting bagi Indonesia yang majemuk dan nilai-nilai Pancasila dimulai sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Sikap-sikap
pesimis seperti ini harus disandingkan dengan tindakan penyandaraan bahwa demokrasi adalah pilihan paling baik bagi Indonesia dan merupakan keputusan politik melalui jalan konstitusional yang sah yang harus diterima dan didukung serta dikembangkan pelaksanaan dan kualitasnya oleh semua komponen bangsa. Bab 3 penutup. A. Kesimpulan. 1. Pengertian etimologis, histori, dan terminologis. Sebelum kita membahas arti dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara, maka terlebih dahulu perlu dibahas asal kata dan istilah Pancasila serta makna yang terkandung dalamnya secara etimologis. Istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Kata tersebut kemudian dalam bahasa Indonesia terutama bahasa Jawa diartikan susila yang memiliki hubungan dengan moralitas. Oleh karena itu, secara etimologis kata Pancasila yang dimaksud adalah istilah Pancasila dengan vokal I pendek yang memiliki makna leksikal berbatu sendi 5 atau secara harfiah dasar yang memiliki 5 unsur. Perkataan Pancasila mula-mula terdapat dalam keputusan Buddha di India. Dalam ajaran Buddha terdapat ajaran moral untuk mencapai nirwana dengan melalui samadhi dan setiap golongan berbeda kewajibannya moralnya. Rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 inilah yang secara konstitusional sah dan benar sebagai dasar negara Republik Indonesia yang disahkan oleh PPKI yang mewakili rakyat Indonesia. 2. NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kesatuan berbentuk republik dengan sistem desentralisasi, maka pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya di luar bidang pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Negara Kesatuan Republik Indonesia juga dikenal dengan negara Nusantara yang artinya negara kepulauan. Wilayah NKRI meliputi wilayah kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia terletak di benua Asia, tepatnya di Asia Tenggara. 3. Pancasila sebagai nilai bersama. Terkandung sejarah perjuangan dan pergaulan para pendiri bangsa untuk menyatukan bangsa Indonesia yang berbeda-beda dan beragam dari ujung barat Sumatera sampai ujung timur Papua. Interkulturalisme Pancasila dengan demikian dapat dimanakan sebagai perjumpaan nilai dari beragam tradisi, kultur, dan agama yang berbeda-beda yang terintegrasi menjadi prinsip-prinsip dan nilai hidup bersama dalam sebuah entitas politis yang disebut Indonesia. Kita bisa membayangkan bagaimana para pendiri bangsa dengan seluruh passion yang mereka miliki bergaulat di antara ego sektoral masing-masing dan proyek kebangsaan. Melalui perumusan Pancasila, panas, menegangkan, mewarnai, dan melanda peserta yang terlibat. Kalaupun pada akhirnya rumusan yang dihasilkan adalah kompromi tingkat tinggi, melalui keputusan setengah hati sebagian peserta itu adalah pilihan terbaik demi persatuan seluruh negeri baru yang merdeka. Kita bisa melihat bahwa rasionalitas tidak saja terletak pada rumusan yang dihasilkan, melainkan juga pada proses yang demokratis. 4. Revitalisasi dan reaktualisasi Pancasila. A. Revitalisasi Pancasila. Revitalisasi Pancasila dapat diartikan sebagai usaha mengembalikan Pancasila kepada subjeknya, yaitu sebagai pedoman bagi para penyelenggara pemerintah untuk merevitalisasi. Maka Pancasila perlu diajarkan dalam kaitannya dengan pembuatan atau evaluasi atau kebijakan publik. Selain dibicarakan sebagai dasar negara, menurut sejauhan Anhar Gonggong, revitalisasi atau upaya menjadikan Pancasila sebagai rujukan utama dalam kehidupan bangsa dan bernegara menjadi mutlak dilakukan demi pengalaman pahit yang dialami dasar negara di masa lalu tidak terulang kembali. Keberadaan Pancasila bagi Indonesia adalah sebuah keharusan dan kearifan sejarah bagi keutuhan bangsa bangunan NKRI yang berlatar majemuk dalam banyak hal. Revitalisasi penting karena terdapat 3 aktor yang berhubungan, yaitu pemerintah, swasta,
dan masyarakat harus bersinergi secara konstruktif mewujudkan pemerintahan yang lebih baik, diantaranya terwujudnya bentuk layanan publik yang optimal dalam kaitannya dengan ancaman atau globalisasi yang harus dihadapi bangsa Indonesia karena menghadapi ancaman disintegrasi nasional dengan semangat separatisme dari daerah yang merasa diperlakukan secara tidak adil. B. Reaktualisasi Pancasila. Bagi kelompok ini, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara tetaplah penting bagi Indonesia yang majemuk, dan nilai-nilai Pancasila dinilai sejalan dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Keamanan terhadap demokrasi dan nilai-nilai substansi sila-sila Pancasila dapat ditengarai pada ungkapan-ungkapan yang berusaha membandingkan realitas sosial, ekonomi, dan politik di era reformasi sekarang dengan masa lalu. Sikap-sikap pesimis seperti ini harus dibandingkan dengan tindakan penyadaran bahwa demokrasi adalah pilihan paling baik bagi Indonesia dan merupakan keputusan politik melalui jalan konstitusional yang sah yang harus diterima dan didukung serta dikembangkan pelaksanaannya dan kualitasnya oleh semua komponen bangsa. Sekian hasil presentasi makalah dari kelompok kami. Apabila ada salah kata maupun salah penulisan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.